Misalnya ayam sampean ngorok di umur 24 hari misalnya, maka di keterangan tulis aja ayam ngorok. Terus nanti di sini kan obatnya terlihat, dia pakai obat apa, bekerja dengan baik nggak, ngoroknya akan sembuh di umur berapa. Maka dari itu di periode selanjutnya, ketika sebelumnya umur 24 ngorok, maka umur 21 kalian udah harus masukin antibiotik atau obat ngoroknya. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewo Farm. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan cara pembuatan recording harian untuk pemeliharaan ayam. Jadi tonton terus videonya, jangan skip karena akan banyak informasi untuk dulur-dulur semua yang sedang ingin memulai ternak ataupun yang sudah beternak ayam. Untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai fungsi recording. Nanti di belakang akan saya tunjukkan dengan Excel bagaimana cara membuat recordingnya. Untuk dulur-dulur yang belum pernah melihat bagaimana bentuk recording pemeliharaan ayam, bentuknya kira-kira seperti ini. Ini punya saya yang dikasih oleh kemitraan. Oleh karena itu banyak dulur-dulur yang bertanya mau mengcopy recording saya, jadi akan saya buatkan dulu video mengenai fungsinya dulu, cara pengisiannya. Setelah itu baru nanti di akhir saya buatkan petunjuk pembuatan dengan Excel ya dulur-dulur. Kalau dulur-dulur lihat, semoga terlihat ini. Kalau memang kualitasnya tidak bagus, saya sarankan pakai kualitasnya yang 360p atau 480 ya di YouTube. Akan saya bacakan dari yang pertama adalah paling kiri ini umur. Biasanya recording dibuat sampai dengan kira-kira panen tuh habis umur berapa. Kalau recording dari kemitraan saya sampai 80 hari, cuma kalau dulu-dulu yang populasinya sedikit, bahkan punya saya pun juga tergolong sedikit, ini sebelum 70 hari sudah habis. Jadi dibikin 70 atau 75 pun udah bagus ya dulur-dulur. Mengenai fungsi, yang pertama dari recording ini untuk mencatat pakan dan kematian dari ayam. Tiap hari kalian tulis, kan di sini ada tanggal nih, tanggal berapa, mati berapa, pakan berapa. Terus bisa digunakan juga untuk menulis obat yang dimasukkan ke ayam tuh apa hari itu. Kalau untuk keterangan bisa misal pemakaian gasnya berapa, suhunya berapa juga bisa. Dan yang kedua adalah untuk monitoring bobot. Biasanya saya buat, ini kemitraan nggak menyediakan, jadi saya buat sendiri pantauan bobotnya setiap minggu, umur 7, 14, 21 sampai seterusnya. Nanti kita timbang ayam seperti yang saya sarankan 10 ekor, terus dibagi 10, ketemu rata-rata, ditulis seperti ini. BW berapa, terus hitung FCR-nya. Untuk dulur-dulur yang belum tahu FCR itu adalah feed conversion ratio atau konversi pemakaian pakan untuk menjadi 1 kilo daging. Cara menghitungnya adalah jumlah pakan yang dipakai sampai hari dulur-dulur menimbang dalam kilogram ya, dibagi total bobot ayam di kandang saat dulur-dulur nimbang. Misalnya tadi nyempel bobotnya 1 kilo, rata-rata populasi 1000, jadi dikalikan untuk bobot ayam 1000 kalikan 1 kilo, jadinya 1 ton. Yaitu nanti dibagi jumlah pemakaian pakan. Misalnya pakannya 2000 kilo, bobotnya ayam tadi 1000 kilo, jadi 2000 dibagi 1000, ketemu 2 kan. Nah itu FCR-nya berarti 2. Jadi untuk daging 1 kilo, kandang kita membutuhkan pakan 2 kg karena FCR-nya 2,0, seperti itu ya. Yang pertama untuk mencatat pemeliharaan harian, pakan, kematian, vitamin, suhu dan lain-lain. Untuk kedua adalah monitoring bobot mingguan.
agar FCR di akhir nanti tidak jebol, karena ternak joper dan pejantan ada standar FCR-nya. Jangan sampai kita terlampau jauh dari itu untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, fungsi dari recording adalah memantau kondisi ayam untuk dijadikan evaluasi di periode selanjutnya. Misalnya ayam sampean ngorok di umur 24 hari misalnya, maka di keterangan tulis aja ayam ngorok. Terus nanti di sini kan obatnya terlihat, dia pakai obat apa, bekerja dengan baik enggak, ngoroknya akan sembuh di umur berapa. Maka dari itu di periode selanjutnya, ketika sebelumnya umur 24 ngorok, maka umur 21 kalian udah harus masukin antibiotik atau obat ngoroknya. Jadi sebelum kebiasaan ayam kita ngorok di kandang kita umur berapa, sebelumnya kita tembak dulu pakai antibiotik atau obat ngoroknya. Kalau kita nggak pantau lewat recording, kita akan susah. Kita nggak tahu biasanya itu riwayat kandang, penyakitnya apa, di umur berapa. Dengan recording akan lebih mudah karena tercatat dan bisa kita simpan. Kemudian untuk dulur-dulur yang mandiri, dari segi pemakaian obat dan vitamin, kalau kita udah tulis gini kan kita bisa ingat habis berapa tanpa harus mencatat. Kalaupun dicatat tersendiri secara keuangan boleh dan lebih bagus. Kalaupun nggak ada, dari sini pun bisa membantu. Oh ternyata saya amotol habis, kita berapa kali pakai, oh ternyata cuma habis 2 bungkus, jadi kan terlihat di recordingnya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah mencatat riwayat panen. Biasanya di recording itu ada form panennya, tanggal berapa diambil, jumlah berapa, bobot berapa, rata-rata berapa. Nah kita bisa totalkan kandang kita total panennya sekian, umur terakhir tanggal berapa, berarti umur panennya sekian gitu kan. Dan saat panen misalnya diambil umur 66, maka di sini ditulis di keterangan umur 66 panen sekian, dengan kematian berapa totalnya, maka sisa ayam berapa. Jadi kita bisa menghitung dengan recording ini. Kalau ada bakul tanya ayam masih berapa mas, kita kan bisa ngitung lewat recording ini dan cepat, nggak harus kita lihat dulu kematian, totalkan berapa, diambil kemarin berapa, lihat buku catatan lagi. Kalau dengan satu form kayak gini kan lebih enak. Itu tadi adalah fungsi dan sekaligus cara pengisiannya. Dan jangan lupa diberikan judul, kandang siapa, check-in berapa, tanggal check-innya tanggal berapa. Jadi saya bisa tahu recording ini tuh pada periode keberapa. Kalau kita mau evaluasi ya, kita buat. Saya kan ada juga di YouTube itu video tentang evaluasi saya dari 3 tahun beternak ayam, itu kan terlihat grafiknya bagaimana gitu. Dengan recording ini kan lebih mudah untuk kita masukkan ke dalam Excel-nya. Dan di akhir jangan lupa kita hitung FCR akhirnya berapa, kematiannya berapa, untuk menghitung berapa persen kematian. Jadi di periode selanjutnya kita bisa evaluasi, harus lebih bagus lah target dari riwayat recording yang sebelumnya. Ini sebenarnya ada 4 lembar, ada catatan barang masuk, ada biaya operasional, cuma nanti akan saya buatkan hanya form pemeliharaan harian sama form panen ya dulur-dulur. Untuk selanjutnya akan saya bahas mengenai pembuatan lewat Excel. Cuma kalau dulur-dulur merasa ribet bikin, nanti akan saya lampirkan file PDF-nya lewat Google Drive di link deskripsi video. Jadi bisa kalian klik, kalian download, judulnya format recording, bentuknya PDF, nanti tinggal print, kalau kurang besar diperbesar, di fotokopi itu ya dulur-dulur. Tapi kalau kalian mau pantau untuk cara bikin buat sendirinya, habis ini saya update dengan video pembuatan melalui Excel ya dulur-dulur. Oke, untuk dulur-dulur yang ingin membuat
sendiri recordingnya dengan komputer masing-masing. Saya akan pandu dengan format yang biasa saya gunakan, karena saya biasanya diberikan oleh kemitraan. Kali ini saya akan buatkan sesuai format yang saya bahas sebelumnya tadi. Kita mulai dari buat judulnya dulu ya, dulur-dulur. Recording harian pemeliharaan peternak. Selanjutnya di bawahnya kita tulis tanggal chicken-nya, agar kita tahu nanti ayam umur berapa. Kemudian populasinya untuk kita tulis jumlah ayam kita di kandang. Kemudian kita buat tabelnya. Yang pertama umur, yang kedua tanggal, pemakaian pakan, kematian, kemudian pemakaian obat dan vaksin, terakhir keterangan. Kita atur lebar kolomnya dulu biar lebih enak dilihat. Untuk umur, kalau pembesaran ayam coba bejantan biasanya sampai panen besar itu, kalau populasinya banyak paling sampai 75 hari. Jadi kita buat sampai umur 75. Oke, sampai umur 75. Ini udah muncul ya, sampai 75. Kemudian kita balik ke atas. Dan sesuai tadi fungsinya ya dulur-dulur, untuk recording adalah yang utama adalah monitoring bobot ayam FCR mingguan. Maka tiap 1 minggu kita berikan tulisan BW atau body weight atau bobot, dan juga untuk FCR nanti dulur-dulur tinggal isi setiap minggunya timbang ayam bobotnya berapa, kemudian untuk hitung FCR-nya nanti kita taruh kelipatan 7 ya, sesuai umurnya per minggu. Kalau dulur-dulur belum tahu cara ngitung FCR, adalah jumlah pakan yang dikalikan 50 per sak kali 50 kan totalnya. Jadi nanti pemakaian total pakan sampai hari dulur menimbang dibagi dengan total bobot ayam di kandang. Misalnya sampelnya 1 kilo, ayamnya 2000, berarti 2000 kilo. Pakannya habis 4000 kilo, dibagi 2000 kilo ayam, ketemunya adalah 2,0, berarti FCR-nya 2 gitu ya. Nanti tiap minggu kalian timbang, kalian monitoring bobot dan FCR-nya supaya nggak jebol di akhir. Itulah fungsinya salah satunya dan utamanya dari recording harian. Sudah sampai ke umur 70. Nanti kalau di bawahnya kalian masih mau nyambel-nyambel, bisa kalian tulis sendiri. Kita rapikan, kita kasih garisnya untuk tabel biar lebih enak dilihat. Oke, udah jadi seperti ini ya dulur-dulur. Kita percantik dulu, kita kasih tebal dikit tulisannya dan juga judulnya. Untuk dulur-dulur yang nggak mau pusing, nanti saya cantumkan di deskripsi untuk linknya. Bentuknya nanti Google Drive, bisa kalian klik linknya. Kemudian nanti otomatis terbuka filenya, namanya format recording. Kemudian nanti kalian pilih pilihan, kemudian download, otomatis akan masuk ke HP atau ke laptop kalian. Kemudian tinggal cetak aja nanti ya. Kalau mau lebih gede dibuat besar,
Kalau udah sesuai segitu ya udah segitu. Kemudian ini kita kita buat bawahnya lagi kolom panen ya dulur-dulur. Untuk kalian monitor panennya itu tanggal berapa ekor, rata-rata bobotnya berapa, bakulnya siapa ya. Kita bikin kalau ayam banyak biasanya 10 udah cukup, udah habis lah 10 kali panen itu biasanya. Saya aja paling enggak 5 itu udah paling banyak untuk ayam 4000. Oke, kita pertama nomor, tanggal, kemudian jumlah ekor, selanjutnya jumlah kilogram, yang terakhir keterangan. Kita rapikan dulu yang kolom jumlah ekor supaya bisa sesuai dengan yang atas biar terlihat rapi. Oke, kita match center sampai ke bawah ya, telur-telur. Dan ini nanti bisa kalian cetak bolak-balik karena ini kan 2 halaman nanti ya. Nanti saya akan tampilkan di print preview. Ini kan 2 halaman, nanti kalau cetak bolak-balik bisa jadi 1 lembar aja, lebih simple, tidak memakan banyak kertas. Kita buat tabel dulu garisnya. Oke, seperti ini ya telur-telur. Kalau format jadinya udah saya siapkan di sheet sebelah ini. Nah seperti ini yang udah saya edit dan sudah bercantik. Kita print preview dulu. Nah seperti ini udah pas VS A4 ya. Dengan itu tutur mau print pakai Asturo ataupun jenis kertas yang lebih tebal juga silahkan. Yang penting nggak cepat rusak, bisa digantung di kandang atau di gudang pakan yang bisa kalian jangkau saat kita ke kandang gitu ya teman-teman. Ini kan udah terlihat halamannya cuma 2, yang halaman belakang nanti ada kolom panennya. Depan tadi full pemeliharaan umur 1-46, ini sisanya di belakang plus kolom panen ya. Ini kan 47 ya kan, sampai 75 ya, betul. Oke, telur-telur sudah cukup videonya untuk pembuatan recording harian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa download formatnya ini di deskripsi telur-telur. Terima kasih. Wassalamualaikum.